Martial Peak 3540. Sebagai setengah Saint dari Blood Demon Rache, Yue Sang secara alami paling mahir dalam berbagai teknik rahasia dari Blood Rache, tetapi dia tidak berani menggunakannya dengan enteng karena tidak peduli jenis teknik rahasia apa yang dia gunakan, perwujudan akan menjadi mampu menetralisirnya dengan Heaven Devouring Battle Law. Akibatnya, situasinya semakin buruk. Sialan, itu jelas penyergapan yang sangat mudah, bagaimana bisa berakhir seperti ini? Dia ingin melarikan diri setiap saat, tetapi artefak berbentuk lonceng yang menjebaknya memiliki kekuatan penekan yang tak terbayangkan, dan perwujudan menghalanginya, membuatnya tidak mungkin melakukan apa yang dia inginkan. Sungguh memalukan bahwa dia telah terperangkap oleh Raja Iblis peringkat menengah untuk waktu yang lama. Pada saat ini, Yue Sang tiba-tiba merasakan cacat pada aura yang telah menekannya selama ini. Penemuan ini membuatnya sangat gembira. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yang Kai akan membuat kesalahan fatal saat ini, Yue Sang menganggap bahwa dia telah mencapai batasnya. Lagi pula, kultivasi pihak lain ada di sana, dan jarang dia bisa bertahan begitu lama. Tanpa ragu-ragu, Yue Sang meludahkan seteguk kabut darah, tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi esensi darahnya sendiri untuk menghentikan perwujudan sejenak. Segera setelah itu, sosoknya berubah menjadi cahaya berdarah dan bergegas menuju cacat. Perwujudan tidak bisa menghentikannya tepat waktu dan hanya bisa menyaksikan saat dia bergegas keluar dari jangkauan penindasan Mountains and Rivers Bell. Pada saat yang sama, Yang Kai menoleh dan melihat ke arah tertentu. Baru saja, dia tiba-tiba merasakan rasa takut yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah sesuatu yang sangat menakutkan telah terjadi. Karena ketakutan inilah dia berhenti sejenak saat mengendalikan lonceng pegunungan dan sungai, mengungkapkan kelemahan yang memungkinkan Yue Sang untuk melarikan diri. Secara naluriah, Yang Kai merasa bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada bulan cerah. Karena di dunia ini, dia tidak bisa lagi merasakan aura Bright Moon. Meskipun dia telah bersaing dengan Yue Sang dalam Bloodlight Array ini, dia masih bisa merasakan sedikit aura Kaisar Agung. Namun, baru saja, aura milik Bright Moon telah benar-benar menghilang, sepenuhnya dimusnahkan dari dunia ini. Pelarian Yue Sang membuatnya buru-buru kembali ke akal sehatnya, tapi saat ini, sudah terlambat. Dalam sekejap, kemarahan Yang Kai mencapai puncaknya. Serangan balik yang diharapkan tidak datang, dan Yue Sang yang melarikan diri juga tidak terlihat, benar-benar menghilang ke laut darah. Tidak diketahui apakah dia telah melarikan diri atau bersembunyi di dekatnya. Laut darah melonjak dan menyusut ke arah tertentu. Pada saat yang sama, Yue Sang menggunakan penutup laut darah untuk melarikan diri ke kejauhan, wajahnya penuh kebencian saat dia mengertakkan gigi dan mengutuk. Dia adalah Blood Demon yang bermartabat, setengah Saint, yang telah menyergap Yang Kai dan berakhir dalam keadaan seperti itu. Kebencian di hatinya tidak bisa lebih besar. Takut akan kekuatan perwujudan, dia tidak berani melakukan apapun pada Yang Kai. Dia hanya ingin melarikan diri sejauh mungkin, untuk menghindari terjebak oleh pegunungan dan lonceng sungai Yang Kai lagi. Jika itu terjadi lagi, nyawanya akan hilang. Dengan sampul Bloodlight Array, dia yakin bahwa dia bisa melarikan diri dengan nyawanya. Adapun permusuhannya dengan Yang Kai, itu hanya bisa ditangani nanti. Cahaya terang tiba-tiba merobek laut darah yang tak terbatas, dan pedang cahaya bulan diam-diam menebas kepalanya. Yue Sang, yang sudah terluka parah, benar-benar membeku dalam sekejap. Di atas laut darah, Yang Kai menarik lonceng pegunungan dan sungai. Sebelum dia bisa mengatur napasnya, dia tiba-tiba mendengar teriakan alarm dari perwujudan, hati-hati. Pada saat yang sama, perasaan menyeramkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Mata Yang Kai melebar, dan ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat Yue Sang menerkam ke arahnya dengan wajah dingin, penuh dengan niat membunuh. Tanpa ragu sedikit pun, Yang Kai mengambil napas dalam-dalam dan meninju ke depan, menghancurkan kekosongan di mana tinjunya lewat. Yang Kai terkejut, ketika Yang Kai meninju, Yue Sang, yang bergegas di depannya, tidak membuat gerakan untuk melawan. Sebaliknya, dia membuka tangannya dan menyambut pukulan itu dengan senyum lega di wajahnya. Niat membunuh yang hampir mengembun menjadi zat padat juga menghilang pada saat ini. Jantung Yang Kai tiba-tiba berkontraksi, dan dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat untuk berhenti. Dengan suara retak, tinju itu langsung menembus dada Yue Sang, menembusnya. Saat kekuatan tinju meledak, itu bahkan membuat lubang di dadanya. Kekuatan tinju merusak tubuhnya, benar-benar menghancurkan daging dan meridiannya. Ekspresi Yang Kai lamban, dan dia tidak merasakan kegembiraan sedikit pun untuk membunuh musuh yang hebat. Sebaliknya, ada rasa sakit yang tak terlukiskan, seolah-olah tangan tak terlihat telah meraih hatinya, dan seolah-olah tubuhnya sendiri yang telah hancur. Dia sepertinya telah melakukan sesuatu yang salah. Mata mereka bertemu, dan ekspresi Yue Sang lembut saat dia berkata dengan lembut, "Aku akan menyerahkan segalanya padamu." Begitu dia selesai berbicara, penampilan Yue Sang berubah dan berubah,
berubah menjadi penampilan bulan yang cerah, penuh luka dan bermandikan darah. Menguasai. Yang Kai menggertakkan giginya dan berteriak, bagaimana kamu bisa, bagaimana kamu bisa. Dia benar-benar tidak bisa menerima pemandangan di depannya. Kehidupan Kaisar Agung Bulan Cerah sebenarnya berakhir dengan tangannya sendiri. Pikirannya kacau, dan dia hampir tidak bisa berpikir. Pukulan itu telah menghancurkan semua vitalitas Bright Moon, jadi tidak ada kemungkinan dia selamat. Yang dia ingin bunuh jelas adalah Yue Sang, tapi dia malah mengakhiri hidup Bright Moon. Seorang kaisar besar, jika dia ingin menipu persepsinya dan membuatnya secara keliru percaya bahwa dia sedang melihat Yue Sang, seharusnya tidak sulit untuk melakukannya. Niat membunuh yang hampir bisa disalahartikan sebagai nyata juga merupakan kunci untuk memaksa Yang Kai bertindak tegas. Inilah yang ingin saya lihat. Seluruh batas bintang akan berterima kasih. Bright Moon dengan jelas memahami suasana hati Yang Kai saat ini. Dia mengangkat tangannya, meraih pergelangan tangan Yang Kai, dan menatap lurus ke arahnya, berkata dengan sungguh-sungguh, jadi, kamu tidak boleh merasa bersalah. Pada saat ini, Yang Kai tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Bright Moon. Ketika dia melihat penampilan Bright Moon, pikirannya kacau. Kekuatan yang tak dapat dijelaskan meluap dari tubuh Bright Moon, mengalir di sepanjang lengannya ke tubuh Yang Kai, menyerang pikiran dan organnya. Akhirnya, Yang Kai kembali ke akal sehatnya. Otot-otot di wajahnya berkedut tak terkendali. Dia ingin menarik tangannya keluar dari dada Bright Moon, tetapi Bright Moon memegang erat-erat, membuatnya tidak bisa bergerak. Kehendak dunia dari batas bintang tidak dapat dicuri oleh ras iblis. Bright Moon menggertakkan giginya dan berteriak. Darah merah gelap mengalir dari sudut mulutnya, membasahi pakaiannya. Darah hangat mengalir ke lengan Yang Kai, terbakar seperti besi solder. Hanya kamu yang bisa membawa kehendak ini kembali. Ini juga alasan mengapa Tiansu memanggilmu ke wilayah iblis. Ekspresi Yang Kai membeku. Dia sekali lagi mengingat kata-kata Kaisar Agung Tiansu. Di wilayah iblis, Anda akan memiliki kesempatan, tetapi juga bencana. Dia tidak tahu apa peluang dan bencana sebelumnya, tetapi sekarang dia akhirnya mengerti. Seorang Kaisar Agung memiliki kehendak dunia hebat. Apa yang bisa lebih penting daripada kesempatan ini? Apakah Tiansu sudah mengharapkan ini? Jika demikian, dia tidak mengirimnya ke wilayah iblis untuk menyelamatkan Kaisar Agung Bulan Cerah, tetapi untuk menyelamatkan kehendak dunia agung pada tubuh bulan terang. Namun, jika kesempatan ini datang dengan mengorbankan nyawa Kaisar Besar, maka Yang Kai lebih suka mengerjakan, bukan ingin. Dalam sekejap mata, kekuatan misterius itu telah memenuhi seluruh tubuh Yang Kai. Kekuatan ini tidak langsung membuatnya lebih kuat, tetapi itu memberinya perasaan yang tak terlukiskan, menyebabkan persepsinya menjadi berkali-kali lebih tajam dari sebelumnya. Yang Kai tahu bahwa ini adalah kehendak dari kehendak dunia besar yang dimiliki oleh batas bintang. Raja ini, aku minta maaf. Bright Moon tersenyum pada Yang Kai, tapi raja ini tidak punya pilihan lain. Tolong jangan membenciku di masa depan. Meskipun kesempatan ini diperebutkan oleh ratusan Saint of the Demon Rache, itu adalah beban besar untuk satu Rache. Bagaimanapun, membunuh Kaisar Besar dengan tangannya sendiri adalah fakta yang tak terhapuskan. Ini adalah Kaisar Agung pertama yang mati di tangan Kaisar sejak zaman kuno. Daripada mengatakan bahwa Bright Moon dibunuh oleh Yang Kai, lebih baik mengatakan bahwa Bright Moon binasa di tangan Yang Kai. Kamu sebaiknya pergi. Ekspresi Bright Moon tiba-tiba membeku. Karena Yue Sang telah dibunuh olehnya, area cahaya darah telah runtuh dengan sendirinya. Pada saat ini, ketika laut darah runtuh, sosok Semi-Saint yang mengejarnya muncul ke segala arah. Melihat situasi saat ini antara Yang Kai dan Ming Yue, semua orang suci setengah lainnya tercengang, lalu mereka menjadi marah karena dipermalukan. Mereka telah membayar harga yang sangat mahal, dan bahkan lebih dari 10,5 orang suci dibunuh oleh bulan terang. Tidak mudah memaksa Kaisar Besar Batas Bintang ke dalam situasi putus asa. Mereka hanya menunggu untuk menuai hasil kerja mereka, tetapi siapa yang mengira bahwa pada akhirnya, anak nakal ras yang mengambil keuntungan darinya. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Demon Saint telah mengatakan bahwa tidak peduli siapa yang membunuh Bright Moon, mereka dapat merebut kehendak dunia besar darinya. Selama mereka bisa menahannya, mereka akan memiliki peluang besar untuk menjadi orang suci iblis ke-13 dari wilayah iblis di masa depan. Ini adalah pengejaran seumur hidup dari semua setengah orang suci. Kapasitas botol langit dan bumi terbatas, dan peluang untuk mencapai puncak sudah dekat. Mereka tidak akan ragu untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Tetapi setelah kemarahan, setengah Saint mencibir. Untuk seorang pria Raja Iblis peringkat menengah untuk mendapatkan kesempatan ini, apakah itu benar-benar sebuah kesempatan? Tanpa pengawalan yang kuat, kesempatan ini juga akan berubah menjadi bencana. Dibandingkan dengan membunuh Kaisar Besar yang berada di ambang keputusasaan, mereka lebih bersedia menghadapi Raja Iblis peringkat menengah.
Divine Sense langsung mengunci Yang Kai, dan hampir 100 setengah Saint tiba-tiba diam pada saat ini. Tidak ada yang mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi sebaliknya, mereka dengan waspada menyapu pandangan mereka. Yang Kai tidak ada di mata mereka, dan setengah orang suci lainnya adalah penghalang mereka untuk mencapai puncak. Di tengah lapangan, ekspresi Yang Kai sangat serius. Setelah melihat sekeliling, dia menemukan bahwa Bright Moon telah menutup matanya, dan vitalitasnya benar-benar hilang. Ekspresi Yang Kai sedikit terpana, dan hatinya dipenuhi rasa sakit. Sebelum dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada Bright Moon, sebelum dia bisa meminta maaf, Kaisar Agung ini telah jatuh. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai memaksa dirinya untuk tenang. Di bawah tatapan semua orang, dia perlahan menarik tangannya dari dada Bright Moon, dan kemudian dengan hati-hati memasukkan mayat Bright Moon ke dalam Sealet World Bed, dan meletakkannya di samping taman herbal. Perasaan sedih tertahan di dadanya, dan dia tidak akan merasa baik jika dia tidak melampiaskannya. Yang Kai mendongak dan meraung. Raungan itu berangsur-angsur menjadi lebih keras, dan berubah menjadi roli naga, bergema di seluruh dunia. Sosok kuat Winchester berlari kencang dari kejauhan seolah-olah telah dipanggil. Dalam sekejap mata, itu di depan Yang Kai. Itu mengangkat kuku depannya, dan ketika mendarat lagi, Yang Kai sudah membalik ke punggung kuda. Dia dengan lembut menepuk surai kuda di lehernya dan berbisik, lari.